Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo apa kabar? Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.4, menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi Indonesia. Sekarang, kalian tahu apa itu Sumpah Pemuda? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda itu berkumpul, mengucap ikrar yang dikenang hingga hari ini. Ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita untuk bersatu, mendirikan sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda adalah cikal bakal sekaligus tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan organisasi politik dan aksi massa yang dulu tak saling terhubung akhirnya diikat oleh sebuah kesamaan imajinasi tentang sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pergerakan Jong Java, Jong Celebes, Jong Madura, Jong Sumatera, dan Jong-Jong lainnya tidak lagi terserak dalam gerakan-gerakan tanpa poros yang kuat. Di hadapan semua, sebelum merdeka, kita telah bermufakat menyatakan ikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bukan sebuah ikrar biasa, bukan sumpah biasa, sebab setiap kalimat di dalamnya memuat impian besar tentang Indonesia yang satu, Indonesia yang tidak terpecah belah oleh perbedaan agama, suku bangsa, dan golongan-golongan yang berbeda. Sumpah Pemuda adalah buah kesadaran bahwa pertama-tama kita adalah orang Indonesia, baru kemudian orang Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha, orang Minangkabau, Batak, Jawa, Madura, atau apa saja. Sumpah Pemuda menjadi salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam lahirnya kesadaran kebangsaan. Ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang dibacakan di Kongres Pemuda kedua yang disampaikan oleh para pemuda di setiap daerah dari berbagai latar belakang, baik latar belakang suku maupun agama. Dengan adanya Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya Sumpah Pemuda, ada beberapa organisasi pergerakan lainnya yang turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sekarang, faktor-faktor apa saja ya yang menyebabkan munculnya organisasi pergerakan? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. Munculnya Perjuangan Nasional Indonesia. Munculnya Perjuangan Nasional Indonesia dikarenakan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama munculnya golongan terpelajar yang diakibatkan oleh politik etis yang pernah dicetuskan Van de Venter. Yang kedua, adanya kejayaan masa lalu. Kejayaan masa lalu yang dimaksud adalah kejayaan pada saat Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan
Majapahit yang pernah menguasai seluruh wilayah Nusantara. Kedua faktor ini yang menyebabkan adanya pergerakan nasional pada pemuda-pemuda Indonesia. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar negeri. Yang pertama, kesuksesan pergerakan nasional di luar Asia dan Afrika, seperti di Cina, India, Mesir, dan negara-negara lain yang lebih dulu ada pergerakan nasional. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang atas Rusia menjadi salah satu inspirasi bagi rakyat Indonesia bahwa bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Eropa. Yang ketiga, masuk dan berkembangnya paham-paham liberal, paham demokrasi, dan paham nasionalisme. Dari kedua faktor ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya pergerakan nasional di Indonesia. Pergerakan nasional di Indonesia menimbulkan lahirnya organisasi-organisasi pada abad 20. Organisasi-organisasi yang berkembang pada zaman ini memiliki corak perjuangan yang berbeda-beda. Di sini sudah dibuat pertama periode awal. Di periode awal ini ada organisasi Budi Utomo, organisasi Sarekat Islam, dan organisasi Muhammadiyah. Organisasi yang berada di periode awal ini adalah organisasi yang kooperatif atau organisasi yang tidak memberontak. Yang kedua, pada periode nasionalisme dan juga politik. Jadi yang kedua adalah periode nasionalisme politik. Di periode nasionalisme politik, organisasinya berupa Indis Partij, Gerakan Pemuda, dan Gerakan Perempuan. Organisasi ini bersifat radikal. Yang ketiga, ada periode radikal. Di periode radikal, organisasinya ada Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Sama seperti periode nasionalisme politik, periode radikal juga organisasinya radikal atau non-kooperatif. Periode keempat yaitu periode bertahan. Di periode bertahan, organisasinya ada Taman Siswa, Partai Indonesia Raya atau Parindra, dan Gabungan Politik atau GAPI. Di periode bertahan ini sama seperti periode awal yaitu kooperatif. Kenapa periode bertahan? Karena pada masa nasionalisme politik dan periode radikal banyak anggota-anggota organisasi yang dibuang sehingga pada masa ini kembali kooperatif.